Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal fudala rahimakumullah. Jadi pos ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita cek Maktabah Samilah berkaitan dengan kutipan yang dibawakan oleh Mas Ikhwan kemarin. Ini ada di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-7. Ya, bisa kita lihat Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan fal muslimun, maka kaum muslimin sunniyuhum wa bid'ayyuhum. Ini beliau tegas mengatakan ini adalah akidah Islam, ya, atau kesepakatan seluruh kaum muslimin baik yang ahlu sunnah maupun yang ahlil bid'ah. Maka ini tidak hanya membahas tentang ahlu sunnah, namun nama muslim. Ya, setiap muslim baik sunni ataukah bid'ah semuanya sepakat. Kewajiban iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Berarti rukun iman ya. Wal muttafiquna, dan menyepakati ala wujubi sholati wa zakati, kewajiban sholat, zakat, puasa, haji. Berarti rukun Islam. Kemudian sepakat bahasanya man atau Allah wa rasulahu fa innahu yadkhuluna al jannata. Dan siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya maka dia masuk surga. Ini kata-kata taat pada Allah dan Rasulnya itu kan global ya. Apa ini maksud taat? Ya. Kalau taat minimalis itu kan Muslim, masuk Islam. Itu taat minimalis. Jadi mau dimaknai makna maksimal atau makna minimal. Kan setiap kata itu kalau ditelaah ada makna maksimal dan ada makna minimal. Minimal taat adalah masuk Islam. Gitu. Maksimal taat apa Pak Arifin? Maksimal taat belum belum tahu Ustaz. Ya, maksimal taat tentu menjadi orang yang betul-betul bertakwa, soleh, gitu. Yang nama-nama yang bagus-bagus Ah, itu pada namanya maksimal taat. Maka siapa saja yang taat pada Allah dan Rasulnya ini bisa kita maknai dengan makna minimal. Ya masuk Islam, Muslim, nggak batal Islamnya, pasti masuk surga. Betul kan? Wala yu'adzibu, dan Allah tidak akan mengadab. Fa'inau yadkhulul jannata wala yu'adzabu. Maka dia akan masuk surga dan tidak akan diadab. Ingat kita ini bicara juga ahli bidah. Ya, maka tidak diadab di sini, tidak diadab itu kan bisa makna minimal dan bisa makna maksimal. Bisa pakai kadar minimalis atau pakai kadar maksimal. Tidak diadab kalau makna maksimalnya apa Ustaz Yunus?
Mana maksimalnya masuk surga tanpa hisab. Iya, langsung masuk surga. Mana minimalnya tidak diadab? Tidak kekal. Ahsantum. Ya, tidak kekal. Maka dia masuk surga dan tidak diadab. Nah, tidak diadab ini ya, kalau taatnya tadi kita maknai minimal, maka tidak diadab. Ya, cocoknya kita maknai apa? Minimal atau maksimal? Tidak kekal. Ya, tidak kekal juga. Berarti makna minimal. Ini taatnya minimal, tidak diadabnya juga minimal. Kalau taatnya maksimal, tidak diadabnya juga maksimal. Al jaza min jinsil amal, Ustaz ya. Iya, betul. Wa alaman lam yu'min dan siapa saja yang tidak beriman bahasanya Muhammad utusan Allah untuknya maka dia kafir. Nah, gitu. Ini mungkin dinilai sama Mas Ikhwan kemarin problematis dengan kalimat ini ya. Dari kalimat ini. Dan ingat ini kita bicara Sunni dan bid'ah. Kalau kita bicara Sunni dan bid'ah ya ini ininya minimal, taatnya minimal, tidak diadabnya minimal. Dan semisal perkara-perkara ini yang merupakan usuluddin, pokok-pokok agama dan kaidah-kaidah iman, yang ini disepakati oleh semua al-muntasibuna ilal Islam, orang yang ngaku Islam, wal iman dan orang yang mengaku beriman. Fatanazu'uhum lantas perselisihan mereka kaum muslimin baik yang sunni maupun bid'ah ba'daha dan setelah kesepakatan dengan hal-hal ini tiba di ahkamil wa'id untuk sebagian masalah-masalah ancaman. Misalnya pelaku dosa besar diancam begini-begini. Orang yang tidak memutus silaturahmi maka diancam tidak masuk surga. Orang yang misalnya teledor sholatnya nanti diancam pakai wail dan seterusnya. Atau sebagian makna, sebagian ba'dil asma. Nah, sebagian asma. Asma itu apa? Asma kalau terjemah letterleknya apa? Mungkin Nama, kaitannya dengan Ustaz. asma wa sifat, Ustaz? Asma wa sifat Enggak, saya tanya letterleknya dulu. Asma itu apa? Nama, Ustaz. Nama. atau benda. Ya, tapi kalau di pembahasan masalah iman, asma di sini maknanya adalah label Islam atau label iman. Iman atau kafir. Itu namanya babul asma. Gitu. Jadi perhatikan konteks. Kita ngomongin apa? Kalau temanya tema Islam, iman, maka asma itu artinya label iman, mukmin atau kafir. Nah, siapakah itu mukmin, siapa itu kafir? Ingat kita bicara Sunni dan bid'ah. Siapa mukmin, siapa kafir itu kan diperselisihkan oleh Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Khawarij, gitu. Murji'ah. Nah, perselisihan Ahlussunnah, Khawarij, Murji'ah itu kata Ibnu Taimiyah amrun khafif, masalah yang remeh. Kenapa? Pandanglah mereka semua itu muslim. Kalau dipandang semuanya muslim, bahasanya ahli bid'ah itu muslim. Ya, khafif. Tapi ringan itu kan tergantung pembandingnya ya. Nah, maka perhatikan lanjutannya. Binisbati ila mattafaqu alaihi. Ringan, tidak ringan mutlak ya.
bukan ringan yang sempurna, ringan yang disepakati, namun ringan dibandingkan dengan hal-hal yang disepakati, mengimani rukun Islam, mengimani rukun iman, gitu. Kemudian Islam tuh yes gitu, jangan Islam tuh yes pokoknya. Nah ini bukan khafif mutlak, bukan khafif yang sempurna, namun khafif dibandingkan dengan apa yang mereka sepakati. Ya, ya mereka masih Muslim loh, gitu kan. Meskipun ahli bid'ah. Namun ya tidak tutup mata ada yang statusnya ahli bid'ah. Ma'annal mukhalifina lil haq al-bayyin. Adapun orang-orang yang menyelisih kebenaran yang terang benderang, dan itu termaktub di kitab dan sunnah menurut jumhur umat Islam itu namanya ahli bid'ah. Ini tidak meniadakan label ahli bid'ah. Ini menarik. Yang namanya ahli bid'ah itu al-mukhalifina lil haqqil bayyin. Menyelisihi kebenaran yang terang benderang. Menyelisih kebenaran yang terang benderang itu identik dengan ijma'at. Hal-hal yang disepakati, bukan amrun istihadi, bukan masalah kunut subuh, bukan masalah talafut niat, gitu. Itu label ma'rufuna bil bid'ati, label ahli bid'ah. Itu sesuatu menyelisih hal yang terang benderang. Itu bukan dalam perkara yang istihadi. Kalau itu perkara yang istihadi, nyoblos pemilu ataukah tidak, ya tidak bisa dikatakan ini mukhalifina lil haqqil bayyin. Siapa yang nyoblos dalam pemilu dia mukhalifina lil haqqil bayyin. Ya tidak bisa seperti itu. Ini harus sesuatu yang ijma dan sesuatu yang populer. Nah, kalau orang itu berstatus sebagai ahli bid'ah, masyhudun alaihim bidolalah. Maka dia mendapatkan label sesat. Namun kalau bid'ahnya itu tidak membatalkan keislaman, bukan bid'ah mukafirah, maka sesatnya juga bukan sesat yang sempurna. Sesat sempurna itu kan kafir. Kalau sesatnya sekte ahli bid'ah itu namanya mutlaqud dolalah. Ya, sudah layak untuk disebut sesat, bukan dolalah mutlaqah. Nah, kalau orang itu ahli bid'ah, dan ini berarti bid'ah dalam masalah akidah karena mukhalafah lil haqqil bayyin, laisa lahum fil ummati lisanu sidqi. Maka dia tidak mendapatkan pujian di tengah-tengah umat. Ahli bid'ah yang Wasil bin Atta, kemudian Jahm bin Safwan, apakah namanya terpuji? Tidak. Yang terpuji itu para imam ahlu sunnah. Wala qabulun am. Tidak pula diterima mendapatkan penerimaan yang merata seluruh dunia. Contoh ahli bid'ah, Khawarij, Rafidah, Qadariyah, dan semacam itu. Nah ini kita bicara tentang oh, nama besar Islam. Kalau membicarakan nama besar Islam, perselisihan di antara ahlul Islam, di antara Sunni dan Bid'ah itu perkara yang ringan. Prinsipnya artinya biar orang itu tetap jadi Muslim meskipun ahlul bid'ah daripada murtad, daripada
kafir. Ketika ada seorang yang mu'alaf masuk Islam, namun statusnya dalam Islam itu mubtadi', biarin. Itu amrun khafif. Perselisihan kita dengan dia, yang penting Muslim. Insya Allah ahlul jannah. Itu. Kemudian wa inama tanaza ahlul ilmi wa sunnah. Nah, kali ini sudah intaran ahlu sunnah. Kalau tadi nama besar Islam. Hanyalah ahlul ilmi, para ulama, wa ahlu sunnati dan ahlu sunnah, mereka berselisih pendapat di umurin daqiqat. Dalam hal-hal yang sudah dalam. Hal-hal yang dalam. Jadi ada, ini kan bicara ahlu sunnah ya. Perselisihan di antara intaran ahlu sunnah itu dalam masalah-masalah furu', bukan dalam masalah yang pokok. Nah, furu' itu amrun daqiq, fi amrin daqiqatin, hal-hal yang dalam-dalam, takhfa ala aktsarin nas. Karena dalam maka tidak diketahui oleh banyak orang. Banyak orang tidak tahu. Mayoritas bahkan. Nah, gimana kalau terjadi satu hal yang diperselisihkan? Nah, konsep dasarnya, prinsip umumnya, walakin yajibu raddu ma tanaza'u fihi ilallahi wa rasulih. Hal yang diperselisihkan ya wajib dengan penuh ketulusan coba untuk dikembalikan pada Allah dan Rasulnya. Warat ilallah wa rasulihi, dan kembali pada Allah dan Rasulnya dalam masalah label Islam dan iman. Yujibu, mengharuskan. Kalau kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis tentang siapa itu muslim, siapa itu kafir, siapa itu muslim, siapa itu mukmin, maka hasilnya adalah annakula minal ismaini, dua nama ini muslim dan mukmin, wa in kana musammahu wajiban, meskipun yang diberi label muslim dan mukmin itu wajiban, harus, la yastahiqu ahadun al jannata, tidak ada seorang pun yang berhak untuk masuk surga kecuali kalau dia mukmin dan muslim. Ini prinsipnya. Ini prinsipnya. Nama Islam dan iman itulah yang menyebabkan orang itu masuk surga. Kalau dia bukan mukmin, batal keislamannya, maka dia tidak punya hak untuk masuk surga. Dan jika ahli bid'ah itu bid'ahnya tidak membatalkan keislamannya, meskipun itu Mu'tazilah, apalagi Asy'ariyah ya, yang itu tidak separah Mu'tazilah, gitu. Dia muslim, ahlul jannah. Fal haqqu fi dzalika, ya meskipun dia ini masih muslim, tapi kalau kita membicarakan diskusi, ada diskursus ilmiah tentang siapakah itu muslim, siapa itu mukmin, maka prinsipnya adalah fal haqqu fi dzalika, yang benar dalam definisi muslim dan mukmin adalah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril yang menjadikan Islam dan orang Islam itu tiga level. Level dasar Islam, dan dalam Islam ini ada iman, namun iman minimalis yang mensahkan keislaman. Jangan dikira di level Islam itu tidak ada iman. Di level Islam itu ada iman, namun iman yang minimalis yang mensahkan keislaman. Yang tengah namanya label Islam, label iman, dan yang paling tinggi adalah label ihsan. Ini label Islam itu cenderung melaksanakan ritual dengan kadar iman yang, kadar keyakinan dan iman, tawakal dan yang lainnya yang ya pas-pasan.
Nanti label iman ini ya hal-hal yang mendukung masalah keimanannya, keyakinannya itu kenceng. Ya, tapi dalam mempraktekkan keimanan itu penghayatannya kurang. Nah, yang penghayatannya orang yang dalam keimanannya itu punya level penghayatan, menikmati, nah itu namanya ihsan. Yang namanya ihsan sehingga dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu seperti itu, maka dijamin ibadahnya ibadah penghayatan, bukan hanya sekedar formalitas lahiriah, namun penuh dengan pemaknaan, dan itu tentu buahnya akhlak mulia. Sehingga ada yang menyimpulkan bahasanya hakikat Islam itu akhlak mulia. Dari akhlak-akhlak mulia berkaitan dengan hati, kemudian ya, menyebar kemudian mempengaruhi pada sisi tubuh yang lain. Kalau Islam itu hanya ritual, kemudian iman itu ya ritualnya itu sudah lebih dari sekedar itu, namun ya belajar iman, belajar ya, dengan ya belajar iman dan ini iman yang jadi amal hati bukan iman teori ya. Kemudian setelah itu puncaknya adalah akhlak mulia yang diawali dari akhlak mulia kepada Allah, merasa beribadah dilihat oleh Allah, kemudian menyebar pada akhlak mulia yang lain. Gitu. Jadi tidak ada pertentangan dengan apa yang kemarin kita baca. Gitu. Kalau kemarin kita baca di manhajus manhajus salaf itu ada 4 hal gitu. Yang jika orang itu punya bagus dalam bab-bab akidah yang lain, namun di situ dia error, semacam khawarij, error dalam masalah sikap kepada ahli maksiat dan sikap kepada penguasa muslim, maka dia jadi mubtadi. Sedangkan kutipan ini ya tidak berkaitan dengan hal itu. Berkaitan dengan mengingatkan narasi besar Islam. Jangan sampai perselisihan dalam masalah di antara internal umat Islam menyebabkan kita menyikapi seorang muslim sebagaimana layaknya orang kafir. Beliau ingatkan bahasanya kalau dia muslim, perselisihan dalam masalah yang lain itu khafif. Jaga baik-baik narasi besarnya, yaitu Islam. Gitu, Terima kasih Ustaz. ya. Siapa yang mau komentar tadi? Mas Ikhwan mau Terima komentar? kasih Ustaz Hah? penjelasannya. Terima kasih Oh iya, ya, penjelasannya. ya sama-sama. Nah, ya, kemudian kita lanjut. Jadi itu tadi ya kalimat yang cocok sekali kalau untuk membahas persatuan, mengingatkan mengingatkan kita dengan narasi besar dan nikmat besar keislaman. Kalau ingat itu ya maka perbedaan-perbedaan di antara ahlul kiblat itu satu hal yang ringan. Tapi ringannya ringan yang relatif ya. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, Pak Arifin, silakan Pak. Nah, Ustaz, sampai mana Ustaz ya kemarin saya terlewat? Ini sekarang Waktu kita wakada al-ghulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa kadhal huluwu wal jafa'u fal huluwu mujawazatul haddi wa minhu hulas si'ru Yaghlu yaghlu ghula'an ghalaan. yaghlu ghula'an idza irtafa'a wa zada qala ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa qala subhanahu قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Asbuk. Demikian juga al-ghulu wal jafa. Ekstrim kanan dan jafa ekstrim kiri. Maka ghulu definisinya adalah melampaui batas dalam semua hal. Terutama dalam masalah memuji dan mencela serta menempatkan posisi seseorang. Nah, contoh oleh karena itu harga mahal itu disebut ghola si'ru. Ini sama akar katanya dengan hulu. Kenapa? Karena harga mahal itu melampaui harga pasar. Melampaui batas harga pasar. Nah, harga itu disebut ghola idza irtafa'a wa zada. Jika naik lebih dari semestinya dari harga pasar wa zada dan lebih dari harga pasar. Dan larangan hulu dalam Al-Quran itu ada dalam 2 ayat. Semuanya berkaitan dengan ahli kitab. Yang pertama di surat An-Nisa 171, kemudian yang kedua Al-Maidah 77. Di An-Nisa 171, ya ahlal kitab, baik ahli kitab. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebihan dalam beragama. Yaitu yang dimaksud ahli kitab di sini Nasrani. Apa hulunya? Hulunya dalam masalah inzalunas manazilah. Menempatkan manusia pada posisi semestinya. Menempatkan Isa pada posisi semestinya. Janganlah kalian berkata-kata tentang Allah, berkaitan dengan Allah ilal haqqa, kecuali perkataan yang benar. Kemarin sudah kita pernah bahas makna kosakata hak ada berapa, Ustaz Yunus? Ada 4, Ustaz. Ya, silakan diulangi. Yang pertama kaitannya dengan kejujuran yang lawan dari dusta, kemudian realita yang lawan dari realita itu kenyataan, Ya, kemudian lawannya kebatilan zong, lalu ada legal dan hak yang lawannya kewajiban. ya, hak di sini lawannya apa ini? Ini kebenaran berarti realitas kenyataan. Iya, kebalikan dari Batil, zong. batil. Batil itu artinya palsu ya, tidak ada. Gitu. Janganlah kalian berbicara tentang Allah ilal haq, kecuali yang Yang reality. nyata. Misalnya Allah tidak punya anak, itu reality. Kalau mengatakan Allah itu punya anak, namanya Isa, nah itu batil. Apa itu batil? Tidak ada. Zong. Muzawwar bahasa Arabnya. Muzawwar. Palsu. Gak ada di realita Allah punya anak. Gitu. Isa, anak Tuhan, itu muzawwar, itu palsu itu. Yang reality, yang hak, Isa itu hamba Allah. Itu ya. Maka ini hak. Itu kalau dalam bahasa Arab, hak di sini maknanya thabit. Sesuatu yang ada. Reality, bahasa Inggrisnya. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 77,
Katakanlah wahai sang Nabi, hei ahlul kitab, janganlah kalian hulu tentang agama. Dalam agama kalian. Ghairal haqqi, yang tidak benar. Nah, ini sama. Tidak benar. Kalau hulunya itu berkaitan dengan ahli kitab yang mempertuhankan Isa, maka ghairal haqqi ini, hak di sini tapi. Karena hulu mereka itu palsu. Tidak sesuai dengan kenyataan. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Sebelumnya, hakikat makna ahlul kitab itu apa? Ya ahlal kitab. Itu kalau mau dimaknai, maknanya apa? Apa Mas Ikhwan? Hakikat makna ahlul kitab. Allahu a'lam, Ustaz. Karena tidak tahu. Ya, hakikatnya ahlul kitab itu kalau mau dimaknai lebih lanjut artinya ya ahlal ilmi. Ya ahlal ilmi biwahyillahi ta'ala. Gitu. Nyambung? Kenapa maknanya ya ahlul kitab itu ya ahlal ilmi? Nah, Ustaz, nyambung Ustaz. Ya. Nah, ya ahlal kitab yang maknanya adalah ya ahlal ilmi, ini sebutan ahlil ilmi di sini itu lidam atau lil madah, Mas Ridho? Zam Ustaz ya? Hah? Zam. Lidam. Apa taujihnya? Apa penjelasannya lebih lanjut? Kenapa antum bilang lidam? Allah alam Ustaz. Bicara Nasrani Ustaz. Nasrani. Kenapa lidam? Kenapa Mas Hija kok lidam? Halo Mas Hija? Allahu alam Ustaz. Oh. Saya belum tahu. Redaksi setelahnya mungkin, Ustaz. Hah? Kalimat setelahnya. Redaksi setelahnya. Iya, Kalimat setelahnya. iya. Maka ahlul ilmi di sini itu artinya celaan. Karena orang Yahudi dan Nasrani Allah sebut dengan ahlul kitab itu untuk mencela. Karena Allah mau ngomong kalian itu sesat dalam keadaan berilmu loh. Kalian tuh ngerti kok. Dasar ndablek saja. Jadi label ahlul ilmi itu tidak mesti mulia ya. Bisa juga celaan. Sebagaimana label ahlul ilmi atau bahasa Al-Qur'annya namanya ahlul kitab untuk Yahudi dan Nasrani. Itu celaan, bukan pujian. Kalian itu baca kitab kok. Namun kok begitu? Kok kemudian hulu fidinikum? Gimana ini? Kalian tuh ngerti kalau itu hulu, kalian ngerti itu batil, nekat saja. Itu. Jadi tidak mesti ahlul ilmi itu pujian. Terkadang celaan. Wala tatabi'u ahwa'a qaumin, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok orang yang telah tersesat sebelumnya dan menyesatkan banyak orang dan sungguh telah sesat dari jalan yang lurus. Nah, Pak Oka. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Kalau
qala musannif hafizahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama iyyakum wal guluwa fi dini innama ahlaka man kana qablukum al gulu Qablakum. Assalamualaikum. Man kana qablakum al-gulu wa kullu hadha yadullu ala nata'ijil guluwi wa akibatihi Nah, hasbu. Iyakum di sini statusnya apa, Pak? Pak Oka. maf'ulun bih Ustaz. Iyakum. Iyakum itu apa itu? Fi'il. Ur domir Ustaz. Hmm? Iyakum ya Ustaz. Iya, iyakum. Masa dong? Munfasil itu bukan Ustaz. Bukan ya Ustaz. Bukan. Apa Pak Arifin? Saya tahu fungsinya Ustaz, teman istilahnya saya kurang tahu. Fungsinya untuk hadir Ustaz, untuk diperingatkan. Iya, itu namanya kalau di nahwu namanya tahdzir. Tahdir. Iya. Tapi bukan tahdzir anak pengajian itu. Ini tahdzir bab nahwu. Tahdzir itu temennya apa kalau di pasangannya apa kalau di bab nahwu? Tahdzir wa Mahdur. hmm? Babnya apa namanya? Itu satu pasang itu. Di misalnya Muyasar jilid 2 gitu. Atau jilid 3 itu ya. Di apa pasangannya? Tahdzir wa apa Mas Ridho? Apa Ustaz Yunus? Tahdzir sama apa satu lagi? Iya, iya ke ngasih itu Ustaz. Mas Ikhwan. Nah, ini babnya di nahwu namanya apa? Tidak tahu Ustaz. Wallahu a'lam. Tahdzir wa igra. Apa? Nah, tahdzir wal igha. Wal idra. Tahdzir wa igha itu. Maka yang hobi ngomong tahdzir, coba ditanya. Temennya tahdzir apa gitu? Temennya tahdzir apa? Tahdzir itu punya temen loh. Baru tahu Ustaz. Ya. Tahdzir itu punya temen CS itu gitu. Masa kenalnya cuma tahdzir, temennya dilewati gitu. Kita pindah ke bab nahwu gitu. Kita aja pindah di bab nahwu gitu. Waduh kalau temennya tahdzir aja nggak kenal gitu. Jangan-jangan nggak kenal tahdzir gitu. Kan dengan temennya itu kan kamu kenal gitu. Latas anil mar'i was'al an qarinihi gitu. Tanyakan temennya gitu. Kalau kamu kenal temennya, kamu kenal dia gitu. Kalau kamu kenal tahdzir, kalau kamu tahu betul temennya tahdzir gitu loh. Kalau kamu nggak tahu temennya tahdzir, berarti kamu nggak tahu tahdzir. Jadi, tahdzir itu di bab nahwu namanya bab tahdzir wal irqa. Iya kok. Kalau tahdzir itu iyakum, kalau irqa itu alaikum. Alaikum bisunnati. Itu irqa namanya. Iya kok. Iya kok. Alif, ghain, ra, alif, hamzah.
Kalau secara status iyakum itu namanya isim fiil, bukan isim, bukan fiil, bukan domir ini. Ini namanya serupa tapi tidak sama. Karena kum itu bisa isim, namanya domir. Kum itu bisa haraf, namanya harful khitab. Tapi haraf itu bukan isim. Apa itu contoh harful khitab? Iya kah? Hmm? Iya kah bukan Ustaz? Iyakah? Iyakah di kalimat gimana? Yang iya kena budi itu, Ustaz. Iyaka na'budu? Ya, iya kan nasta'in itu. Oh, enggak, Bukan. itu domir di situ. Maf'ul bihi karena statusnya. Maf'ul bihi enggak mungkin ini harf. Nah, itu di domirul fasl. Domirul fasl itu harf. Nah, kemudian kum itu bisa juga dijumpai di isim fi'il. Contohnya di sini. Iyakum. Iyakum di sini isim fi'il. Isim fi'il ada berapa macam? Isim fi'il Tiga. ada berapa macam? Tiga, Ustaz. Ada tiga. Santo. Sebutkan. Fi'il madi, mudhari dan amr. Nah, contohnya isim fi'il madhi yang apa? Hayhata. Hayhata. Isim fi'il mudhari? Eh, ah, lupa Ustaz. Isim. Amarnya amin. Ya, amar amin. Isim fi'il amr yang lain ini. Iyakum. Maknanya Iya. ihdar. Ikhtar. Ihdaru. Gitu. Kalau igro tadi diterjemahkan apa Ustaz ya? Ira. Ya, temannya tahdir gitu. Enggak, kalau tahdir kan mewanti-wanti apa memperingatkan gitu ya. Ya. Tahdir. Ira Atau itu ya memotivasi memotivasi. gitu. Bisa. Motivasi. Menghasung. Wal huluwa. Ini wawunya wawu apa ini? Wawunya apa Mas Hijah? Nggak tahu Ustaz. Apa Mas Kamal? Lupa Ustaz. Apa Mas Ridho? Tidak tahu Ustaz. Ustaz Yunus? Wawunya wawu apa ini? Allah alam Ustaz. Arifin. Wow. Antum namanya Arifin loh. Terus jawabannya anak Arif. Afwan Ustaz. Saya tahunya ataf Ustaz. Nah, Afwan. atof. Atof kok. Atof sama apa kok? Ini kok jadi mansub. Iya, tadinya saya ataf ke kom, tapi setelah dikasih tahu Ustaz tadi jadi galau. Apa Mas Ikhwan?
Tidak tahu Ustaz apa. Masya Allah. Wawunya ini wawu ma'iyah ya. Wawunya wawu ma'iyah. Iyakum wal ghuluwa. Waspadailah kalian bersama sikap ekstrim kanan. Itulah, kalau mau terjemah letterly. Afan, saya izin berangkat Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya, Semangat yang semangat kerja jadi laki-laki. terima kasih. Ya. Saya nyimak lewat audio saja. Oh Terima ya, kasih. oke. Ya. Al-ghuluwa berlebihan dalam beragama. Boleh Nama izin Ustaz? ahlaka mangkana qablakum al-ghulu, yang membinasakan sebelum kalian. Fa'ilnya ahlaka apa? Fa'ilnya yang mana yang jadi fa'il? Pak Oka? Hmm, yang ada ma-nya itu saya. Di ma-nya bukan saya. Mas Ridho? Fa'ilnya mana ini? Fa'ilnya ahlaka? Al-Ghulu Ustaz. Nah, al-ghulu. Fa'ilnya ini ya. Ini nama ahlaka hanyalah yang membinasakan mangkana qablakum. Berarti mangkana qablakum jadi apa ini? Aduh. Qul bisa. Maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bihi. Ini maf'ul bihi ya. Ini maf'ul bihi. Ini al-ghulu. Ini. Berdasarkan sababul wurud, apa yang dimaksud ghulu dalam hadis ini? Mas Ikhwan. Berdasarkan sababul wurudnya. Apa yang dimaksud dengan al-ghulu di sini? Pengutusan ya Ustaz. Hah? Pengutusan terhadap orang soleh. Bukan. Itu berarti antum nggak menimbang sababul wurud. Yang dimaksud dengan hadis ini berdasarkan sababul wurud itu adalah memakai batu besar untuk melempar jumroh. Sehingga kita lihat babnya di sini. Ini akhrajahu Nasa'i. Babnya apa? Bab iltiqatul hasa. Dekatul hikmah. Menguti kerikil yang kecil. Terus Ibnu Majah pakai bab qadri hasa ramyi. Ukuran kerikil untuk lempar jumroh. Itu yang kecil-kecil. Gitu. Jadi al-ghulu dalam hadis ini kalau pakai sababul urut itu artinya lempar jumroh pakai batu besar-besar. Itu ghulu kata Nabi. Cukup yang kecil-kecil. Jadi melampaui batas. Ketentuan lempar jamarat itu batu kecil. Segini, sejempol. Maka termasuk hulu melampaui batas. Batasannya batu sejempol. Kemudian ketika satu genggam. Itu namanya hulu. Itu, melampaui batas. Itu, hanya harusnya segini kok jadi segini. Gitu. Meskipun hadis ini bisa kita pakai umum, pakai kaidah al-ibratu bi umumil lafzi, lebih khusus sabab. Kalau pakai khusus sabab, itu cuma masalah larangannya masalah batu untuk ukuran batu dalam lempar jamarat. Gitu. Tapi karena bi umumil lafzi ya semua semua hal ketentuan syariatnya sampai mana. Nah, kalau lebih dari itu namanya hulu. Kullu hada ini semua menunjukkan ala nataiji al-huluwi. Nataij itu jamak taksir dari apa Mas Kamal?
Nataij, Nataij. Isim mufradnya Ustaz. ya isim mufradnya apa? Natijah. Natijah. Ya. Hasil. Kalau bahasa orang sekolah nilai itu ya. Natijah. Hasil dari al-ghuluwi ghulu wa akibati dan kesudahannya. Al-wakhimah yang mengerikan. Dan Ustaz Yunus. Saya Ustaz. Assalamualaikum. قال المصنف حفظه الله تعالى والجفاء يدل على نبوغ الشيء عن الشيء ومن ذلك جفوت الرجل apa nih ajfuhu wal jafa'u khilaful birri wal jufa'u bi dhammil jim ma nafahu sailu wa rama bihi. Nah, al-jafa itu kosakata jafa menunjukkan nubu syai' anis syai'. Jauhnya sesuatu dari sesuatu. Ini makna dasarnya jauh. Ya, jafa itu bisa artinya tidak sopan. Orang-orang Arabi itu terkenal dengan jafa. Tidak punya sopan santun. Kasar. Itu jafa. Ini sifat khas orang Badui. Nah, makna dasarnya jauh. Nah, kenapa nggak sopan, nggak punya etika, kurang ajar, itu disebut jafa. Nah, kita baca lanjutnya. Wa min dzalika contoh penggunaan jafa yang artinya jauh. Jafautu rajula atau ajfauhu. Masdarnya jafa. Artinya di sini khilaful birri. Tidak berbuat baik. Berarti tidak sopan, tidak punya attitude, kurang ajar, seenaknya, semaunya. Ini jadi tamu namun pongah, itu jafa. Khilaful birri. Ada orang yang menderita malah tertawa, itu jafa. Khilaful birri. Tidak seperti itu berbuat baik. Ada orang yang susah malah dihina, kayak gitu saja sedih. Gitu. Nah, itu jafa. Nah, itu nggak punya attitude, badui, kurang ajar, seenaknya itu jafa. Jimnya di fathah. Gimana kalau jimnya di domah? Jufa, manafahu sailu. Benda-benda yang dibuang oleh sail. Sail itu arus air hujan. Sail itu arus air hujan. Kalau habis hujan deras, nanti akan ada aliran air di tanah. Memenuhi parit. Kalau ternyata tidak cukup paritnya nanti luber. Kalau makin nggak cukup nanti jadi banjir. Nah, ini namanya sail. Sail itu membawa barang-barang. Lantas sebagian barang-barang itu ada yang dia buang. Nggak ikut rombongannya si sail. Nanti akan melaju terus itu. Tapi ada yang minggir gitu. Ada barang-barang sampah-sampah yang minggir. Nah, itu namanya jufa. Kadang diterjemahkan namun saya nggak cocok ya. Jufa diartikan buih. Ini nggak pas. Jufa itu bukan buih. Ayat habu jufaan ada di ayat Al-Quran. Nah, itu sampah. Bukan buih tapi sampah.
Waroma bihi dan dilempar yaitu dibuang oleh si Sail. Itu kemudian yang keempat ta'riful i'tidal. Definisi sikap proporsional. Ya, Mas Ridho. Assalamualaikum ilaikum qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala rabi'an ta'riful i'tidal al-i'tidalu huwa ismun ala wazni infial minal masdar adlu wal alifu wat ta'u wal alifu thaniyatu zaidatun wal adlu lahu ma'anin fil lughati qala ibnu mandur rahimahullah al adlu ma qama fin nufusi annahu mustaqimun intaha. Nah, i'tidal adalah isim mengikuti wazan infial dari masdar adl. Kemudian ada tambahan alif, ta, kemudian alif depan ya. Alif depan, kemudian ta, kemudian alif belakang. Itu semua zaidah tambahan dari mujarrad. Lawan zaidah kalau di sini mujarrad ya. Al-adl, nah mujarradnya adl. Adl itu punya banyak pengertian dalam bahasa Arab. Penjelasan Ibnu Mandur rahimallahu ta'ala. Apakah Ibnu Mandur ini Sunni? Ibnu Mandur ini Sunni atau bukan, Mas Ikhwan? Karena tidak tahu, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, saat Hamdan. Ya, ada suaranya. Halo? Enggak nyambung ya. Saat Yunus, Ibnu Mandur itu Sunni bukan? Allah alam Ustaz. Belum pernah ngecek. Bukan ya. Ibnu Mandur itu bukan Sunni. Bisa dicek biografinya. Dan rata-rata pakar lughah itu kan didominasi Mu'tazilah. Pakar lughah yang Sunni itu jarang. Ibnu Qutaibah, kemudian Al-Qasim bin Salam gitu. Tapi nama-nama besar di yang jadi pakar ulama bahasa Arab tuh rata-rata bukan Sunni. Dominannya bukan Sunni. Didominasi Mu'tazilah. Termasuk Ibnu Mandur. Bisa dicek. Nah, di sini kita jumpai ya Ibnu Mandur rahimahullahu taala tarahum ala ghairi sunni itu. Sehingga ketika dia seorang muslim meskipun dia pakar namun dia pakar boleh saja dikutip di bidang kepakarannya. Ini ya mirip-mirip tolabul ilmi min ahlil bid'ah ya. Belajar dari ahlil bid'ah. Realitanya di praktek ulama itu no problem dijadikan rujukan. Kalau memang di kepakarannya. Para ulama itu ngajarin kita objektif. Kalau dia memang pakarnya, ya pakarnya. Dikutip di bidangnya, di funnya. Tidak kemudian berlaku, oh, jangan ambil ilmu dari ahli bidah. Jangan kutip buku, referensi dari ahli bidah. Nyatanya ya, dikutip-dikutip itu. Ibnu Mangdur di Lisanul Arabnya. Oh itu buku babon. Bayangkan. Buku babon di dunia kamus. Begitu. Jadi kalau ada orang yang berpemahaman, wah, nggak ada jangan taruh dengan ahli bidah. Ini enggak benar gitu.
Jangan ambil ilmunya ahli bidah. Ya, nanti jangan baca lisanul Arab nanti. Itu. Jangan baca bukunya ahli bid'ah. Oh, jangan baca lisanul Arab. Nanti jadi jelek. Dampaknya ya bikin makalah tulisannya jelek karena nggak ada rujukannya gitu. Kalau misalnya di kontak keindonesiaan, Kamus Rujukan Al-Munawwir, karya Kiai NU, Kiai besar NU, NU Kerapiak Jogja, gitu. Kiai Warson Munawwir rahimallahu ta'ala. Pokoknya kalau orang itu ahli tahlilan jangan diambil ilmunya total. Nah, ini nanti jangan buka Kamus Munawwir loh. Loh Kiai NU ya ahli tahlilan gitu. Maka merenunglah gitu. Merenunglah dan konsistenlah gitu. Jangan hanya bermodal berapi-api. Nah, beliau mengatakan al-adlu, adil itu maqama fin nufus. Apa yang ada dalam jiwa. Jadi ini berarti beliau definisikan ini lebih cenderung amal hati ya. Annahu mustaqimun, kalau itu sesuatu yang lurus. Intah sekian kutipan. Kita selesaikan ya. Mas Hija, lanjut. Baik, terima kasih Ustaz. Qala al-muallif rahimahullah taala, yani annahu la maila fihi li janibin minal jawanibi fala ifrata wala tafrita. Hasbuk. Ha Hasbuk. Yakni yang dimaksudkan dengan mustaqim tidak condong pada salah satu pihak. Lijanibin minal jawanib, salah satu pihak. Fala ifrata wala tafrita. Nah, adil itu sama dengan tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya, berarti sama dengan wasatiyah. Gitu. Mas Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, hada wa qad takallamtu ala nash'ati mustalahin ahlus sunnati wal jama'ati bitafsili fi kitabi Tafsilin. bitafsilin fi kitabi usul manhajin at-talaqqi Usul. wal eh, usul manhajin Talaqi. at-talaqqi wal istidlali anhu inda ahli sunnati wal jama'ati bima yughni an i'adatihi huna wallahu a'lam. Nah, hada demikian dan saya telah membicarakan kemunculan dan perkembangan istilah Ahlussunnah wal Jamaah secara detail di kitabku. Berarti buku yang kita baca ini belakangan, minimal terbitnya, dibandingkan buku Usul Manhaj Salaki wal Istidlal. Kalau kita kembali ke cetakannya, judul bukunya kurang ya, Usul wa Qawaid. Usulu wa Qawaidu Manhaj Talaqi wal Istidlal. Inda Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin saya sudah paparkan covernya ya, cover dan ya, covernya. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bima dengan keterangan yang yurni sudah mencukupi min an i'adatihi sehingga tidak perlu diulang guna di buku ini. Wallahu a'lam. Jadi, secara Ahlussunnah wal Jamaah nanti akan ya kalau kita berkesempatan sebagaimana kemarin saya singgung ya, buku ini seandainya sudah selesai kita akan lanjut dengan baca buku ini ya. Ushul wa Qawaid Manhaj Talaqi wal Istidlal inda Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Di pertemuan yang akan datang, pertemuan besok kita akan bahas tentang masih mukadimah ya, membahas yang kedua tentang kapan seorang itu tergolong
ahli sunnah. Namun karena saya ada jadwal ngisi kultum besok pagi itu, mungkin kita mulai jam 6 ya. Nanti monggo yang longgar bisa ikut, yang ada kegiatan ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, demikian, mari terus ya semangat untuk belajar, semangat untuk membuka cakrawala sehingga berubah ya. Kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bagus dalam berbagai macam aspek, pribadi yang terus bertumbuh. Sebagaimana kata mutiara dalam bahasa Inggris, if you stop learning, you stop growing. Jika Anda berhenti belajar, maka berarti Anda berhenti bertumbuh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu Semoga khairan. selalu sehat.